Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqsuda yu'adil shiqaqi bainahuma sahih walil firaqi. Wa aqsuda, bagaimana kalau umpama tidak ada istilah mu'anikon, mubasyiran, muqabilan sebelum kita bersenggama, maka yu'adil shiqaqi, ini bisa terjadi hal yang tidak diingini, yaitu suka pasea atau pasea. Ya, suka beda pendapat sehingga jadinya ribut. Rupanya kalau kita pengen bersenggama tidak ada istilah bersenda gurau lagi, maka nanti ada istilah terjadi syikok. Syikok itu suka ribut, satu masalah rame. Yang laki pengen A, yang cewek pengen B, dan itu nggak ada kesepakatan. Terus seperti itu. Bahkan bainahuma, antara kedua suami istri, sahih walil firaq, bahkan bisa terjadi gara-gara pasea tersebut firaq, pisah atau cerai. Nah, ini rupanya hal yang kita nggak tahu, bisa jadi hal ini yang bisa menjadikan sumbuhnya kehancuran rumah tangga. Makanya kalau pengen senggama harus mulai dulu pemanasan dulu, cumbu-cumbu rayu dulu, jangan kayak ayam udah pengen langsung embat. Aila anak ciana az-zawji zaujatahu min ghairi taqdimi mulaibah. Jadi kesimpulan atau keterangan daripada ini syair bahwasanya, kata musannif, ana icyana, ini bahasa halus, sesungguhnya jimanya seorang suami kepada istrinya min ghairi taqdimi mu'alabatin, tanpa ada bersenda gurau dulu, bahkan wala takbirosa au ma takbili fi aini, dan artinya kalau kita tanpa ada senda gurau terjadi seperti itu. Juga dianjurkan juga wala takbil roksan, jangan mencium kepala, au ma takbili, atau menciumnya fi ainaini, kedua mata. Ini mujibun lil firaq wal syiqaq, bakal menjadikan firak atau pisah, dan juga terjadi syikok. Syikok itu apa? Wahwa al-mukhalafah, suka berdebat, ribut dulu dengan omongan, jadi pada bawel. Boleh jadi ini akibatnya. Walikaunil walad, atau umpama pun terjadi entar bunting atau punya anak, maka jahilan gobian, ntar anaknya jadi jahil, belet, gobian, bodoh, belet. Ya, artinya salah satu syariat atau perkara yang harus kita jauhi dikala mau mencetak anak, ya terutama ya mulai dulu, bersenda gurau dulu kalau bisa, ya, dan jangan mencium kedua mata. Ya, ini yang jadi persoalan. Faidatun, ada sebuah faidah. Warada sawabun adi. Ada berita bahwasanya begitu besar sebuah pahala yang akan didapati fiman kepada seorang laki-laki, yakti ahlahu, yang menyenggamai atau bersenggama kepada istrinya, tetapi biniatin solihati, dengan niat yang bagus. Jadi kalau pengen bersenggama harus dengan niat yang bagus, itu akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, niat yang bagus. Tetapi ba'dal qublah wal mulaibah, tetap dianjurkan sekali oleh syariat Islam harus senda gurau dulu, kublah itu ya berciuman dan juga mulai pemanasan. Itu penting, ya, sehingga
untuk mempersupport kita tentang masalah kublah, mulaib, mu'anikon itu ya apa, mendekap atau menempel lah bahasanya. Nanti di sini ada hadis Nabi. Fa'an Aisyah. Ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha biyadi imraati, barang siapa yang bersenda gurau berawal dengan memegang tangan istrinya dipegang tangan, yurawidu yang tujuannya buat rayuan, ya ngerayu. Apa yang akan Allah berikan? Kata Allahu hasanatan, maka akan Allah berikan satu kebaikan. Wa mahanu sayatan, dan Allah hapus satu keburukan. Megang tangan bini tujuannya untuk kesono, ya pokoknya kesono aja bahasanya. Maka satu, dikala menyentuh tangan istri tujuannya buat kesono, endingnya Allah akan memberikan kebaikannya dan menghapus keburukannya satu. Bahkan warafalahu darajah, Allah angkat satu derajat. Intinya Allah muliakan. Wa in anaqaha, bagaimana kalau menyikap. Tadi megang tangan, sekarang kita nyikap. Tujuannya ya ke sono juga. Maka kata bahwa hasanatin, Allah tulis 10 kebaikan. Masya Allah. Nah, nikah bini 10 kebaikan. Insyaallah. Padahal zikir kagak, istighfar kagak, doa kagak. Nah itu. Allah berikan 10 kebaikan. Sekarang saya pengen tanya, ibadah itu enak apa kagak itu ibadah? Pahala gede, nikmat lagi. Kalau sholat capek, puasa capek, pergi haji apalagi ya Bu ya. Ini maka ada nikmat, pahalanya wah. Siapa yang mau gak coba? Yang kagak ngaji juga mau beginian mah. Pahalanya luar biasa. Kalau megang tangan 1, kalau nyikap bini 10. Bahkan wa manu asra sayah, Allah hapus 10 keburukannya. Jadi semakin dekat, semakin sering-sering ngedekap bini, insya Allah dosa semakin kehapus. Sekali dekat 10, 2 kali dekat 20. Bahkan warapala sudarajah, Allah angkat 10 tingkat derajatnya nanti di depan Allah. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin baik dalam kehidupan dunia, apalagi nanti akhiratnya. Alhamdulillah. Insyaallah, ini ibadah Islam luar biasa. Enak jadi orang Islam ya. Lalu lebih ekstrim lagi, wa'in qabbalaha, gimana kalau mencium istri? Kata Allahu lahu, maka Allah akan menghapus isrina hasanah 20. Tuh. Megang tangan 1, nyikap 10, nyium 20 hasanatin. 20 hasanatan, 20 kebaikan. Biar itu mau bini, ya. Wa ma'anu asyrina sayah, Allah hapus 20 keburukan. Insyaallah jadi orang baik. Kenapa? Kebaikannya selalu bertambah. Gara-gara nyium doang. Warapala usina darajah, dan Allah angkat 20 derajatnya. Itu lebih ekstrim. Bagaimana kalau udah sampai ke endingnya? Tahu kan endingnya, saya nggak usah ngomong, pokoknya ending aja. Gunung Uhud. Wa in ataha kana lahu khairan min dunya wa ma fiha. Kalau umpama sampai kepada endingnya jadi umpama begituan, maka Allah akan berikan kebaikannya lebih baik. Kebaikan Allah berikan lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah itu. Bayangin coba itu. Asal sanggup aja. Asal sanggup aja, kalau nggak sanggup jangan maksain. Sanggup gak kira-kira? Ingat tuh, diberikan sebaik-baiknya kebaikan dari Allah lebih banyak dari apa isi dunia dan dunianya. Lebih baik. Baik, coba di dunia ada apa aja. Itu dibanding orang
kepada istilah endingnya ini, itu nggak ada apa-apanya, timbangan amal, timbangan kebaikan Allah berikan, insyaallah. Berarti limpah ruah berkah dalam rumah tangga. Kalau sering-sering begitu ya jangan juga kali ya. Lemot entar jadinya. Angkat derajat. Oh, ini kan hadis-hadis daya tarik, terutama jangankan yang belum kawin, yang udah kawin juga masalah. Wa anin Nabi, dan dari Nabi Muhammad SAW annahu qala, diriwayatkan lagi hadis Nabi ini support juga, makanya luar biasa pahala hal ini. Makanya istilah ibadah tanpa ria ya ini. Bagaimana jemurnya, jemur tonton atau jemur ngomong-ngomong nggak mungkin, apalagi tak kabur kagak, dia juga kagak. Bener nggak? Kan kalau tak kabur dia suka ngomongin, kemana habis umroh, bisa aja tak kabur kan? Atau pengen jalan umroh masa petasan biar hiya kan? Kan ibadah ini mah nggak ada ria, nggak ada tak kabur, murni ini mah ikhlas kayaknya Allah. Masya Allah luar biasa. Ya, makanya nanti ibadah sholat kita mah ada kadut yang model ini makin insya Allah kayaknya 100% murni karena Allah. Yang penting tadi niatnya harus solehah, niatnya harus baik. Tapi insya Allah walau hal gini maka ibadah nggak ada yang pada takabur sama dia. Wa ani Nabi, dan dari Nabi Muhammad SAW lagi nih, anau qala man la'aba jaujatahu, barang siapa yang bercumbu rayu kepada istrinya, kata Allah isina asanah, bercumbu rayu Allah akan berikan kebaikan dari Allah 20 kebaikan hasanatan. Wa ma'anul isrina sayiatan, dan Allah hapus 20 keburukan. Jadi kalau keburukan kita, kebaikan nambah, keburukan kurang, berarti itu orang alamat baik. Faidah akhada, gimana kalau sampai kepada megang tangan? Kata Allah arba'ina hasanah, 40 kebaikan. Noel tangan 40 kebaikan. Bukan Noel jikir, bukan Noel tasbih, apalagi Noel apa tuh? Tasbih elektrik, digital. Enggak megang tasbih, megang tangan gini. 40 kebaikan Allah curahkan ke rumah, ke orang tersebut, ke suami itu. Gimana nggak nikmatnya coba itu, rumah jadi berkah, kebaikan, amaraya tuh. Berangkat. Wa ma'anu isrina say'ah, Allah hapus, wa ma'anu arba'ina say'ah, bahkan Allah hapus 40 keburukannya. Itu. Faidah qabalah, pada bagaimana lebih mendalam, mencium, kata Allah sittin hasanah, 60 kebaikan cuma Allah berikan, diobral sama Allah buat sepasang suami istri. Makanya ada istilah nikah itu, kenapa selain daripada setengah dari agama kita disempurnakan, di situ berlimpah ruah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah kebaikan dari Allah diobral buat kedua pasangan. Wa ma'an sayyi'atina sayyi'atan, dan Allah hapus 60 keburukannya. Fa idza sabah, bagaimana kalau sampai kepada intisarinya? Kata Allahu lahu mi'ata wa isrin mi'atan wa isrina asana, 120 kebaikan Allah curahkan kepada rumah tangga seorang suami istri yang sedang bekerja. Wa ma'anu mi'ata isrina sayah, dan tambahin lagi Allah hapus 120 keburukannya. Sedang berbuat, pahala Allah mengalir. Kebayang gak itu? Padahal saya yakin rata-rata ibadah model gini mah nggak ada yang takabur, apalagi riya. Insya Allah kalau ibadahnya kita bisa riya, bener ya? Ya, mudah-mudahan semua punya niat yang baik. Amin. Itu aja intinya, niat baik. Setelah selesai gimana umpama selesai? Ngapain kita? Mandi. Fa'idat tasalana dawal malaikah. Kalau umpama dia berhadas, mandi junub, apa yang terjadi? Nadawahul malaikah, Allah manggil malaikatnya. Ngapain? Allah pengen mamerin tuh ibadah hambanya yang sedang mandi. Bayangin kita lagi mandi, Allah bangga-banggain kita di depan malaikat. Malaikat sudah, kalau bahasa kita mandi gudang ini, itu kalau bahasa pertama.
Berarti kan kita dibanggain sama Allah, ngebilangin sama malaikatnya. Fayaqul, Allah berkata, unzuru ila abdi. Nih, lihat no, hamba saya. In yagtasilu min khawfi yatayaqqanu anni rabbahu ishhadu. Kata Allah, noh, lihat hambaku, kata Allah. Yagtasilu min khawfi, dia bermandi besar karena ada rasa takut kepadaku. Waya khafiyatayaqqanu, dan dia beryakin kepadaku, ani rabbahu, aku ada Tuhannya. Dia berkeyakinan aku Tuhannya, tentunya dia orang muslim. Apa kata Allah? Ishhadu. Bahasa kita mah kalau kata ini bilangin, no, lihat no, lihat no anak gua no, kan begitu. No, lihat no cing gua no, lihat no engkong gua no, gitu kalau bahasa kita mah. Ishhadu alayya, saksikan wahai malaiku alayya kepadaku bi'ani, bahwasannya aku, kata Allah, qad ghafartulah, aku telah ampuni dosanya. Bayangin coba, dari mulai awal bermain, dari mulai awalan, pertengahan sampai akhiran, bahkan ditutup dengan pemandian, Allah timpakan segala keberkahannya. Terakhir Allah tutup dengan ampunannya. Kita sholat boro-boro belum bisa sampai derajat kayak begono. Ya Pak ya? Belum tentu. Asal kuat aja kan, asal kuat aja. Asal kuat aja. Kalau sini ada yang jual jamu nggak? Ah, laku kayaknya nih kalau dengar ada hadis ini mah nih. Hari ini ada lagi nih ya. Main. Lalu mana lagi? Nah, bukan sampai di situ doang. Selain ganjaran ampunan dari Allah sedang mandi, apa kata Allah? Fama yajril mau minnu ala sya'ratin. Tidaklah air yang mengalir dari pemandiannya itu terhadap bulu badannya. Saya pengen tanya, Bapak punya bulu rambut ada berapa biji? Ya kira-kira aja lah berapa? Triliun. Terus bulu ketek berapa biji? Bulu jenggot sama kumis, apalagi yang berewokan ya berapa biji? Setiap air yang menyentuh bulu badannya, apa? Ila kata bawaulau biasana, Allah tulis kebaikan untuk per bulu. Ayo, rambut berapa biji? Berapa tuh kebaikan? Rambut Pak Upa nih. Semuanya. Bulu di anggota badan, semuanya yang tersentuh oleh air dia sedang mandi junub, Allah jadikan kebaikan untuk dirinya. Sok atuh hitung. Ayo. Berapa biji tuh rambut, berapa biji tuh alis, kumis, brewok, jenggot, rawis, apalagi bulu ketek, bulu dada, sampai ke bawah terus bulu betis. Berapa biji? Air yang menyentuh bulu-bulu rambut yang ada di anggota badannya, itu Allah catat satu kebaikan, tinggal kali itu. Enak apa kagak itu ibadah begono? Insyaallah. Nah itu ya kata Nabi, fayaqul unzuru ila abdi yagtasilu min khawfi yatayaqqanu anni rabbahu ishhadu alayya bi anni qad ghafartulah fama yajril mau minhu ala sya'rah ila kataballahu lahu bi hasanah. Selesai mandi, Masya Allah itu pahala itu. Jadi orang kayaknya kalau habis begonuan kayaknya udah jadi kayak bayi aja lagi. Dosa kehapus, ampunan berlimpah, kebaikan dari Allah, amaraya di rumah. Segernya Pikiran jadi enteng ya Pak ya. Kita nongkrong di empang seharian kagak dapet juga tenang aja. Orang habis berbuat ya Pak ya. Tapi Sifai Sudur, dalam kitab Sifai Sudur ada lagi support lagi dari Nabi. Apa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol in akhadatil mar'atu fi sya'ni zawjiha. Apabila ini kalau ini buat yang bini. Kalau ada bini noel tangan laki. Nah, tangan laki lagi duduk di tangannya atau lagi ngapain lah. Ya. Au tazayyanat, atau dia berdandan. Turidu bidalik, tujuannya menggoda untuk ke arah sono. Apa tujuannya? Untuk nyenengin laki lah bahasanya. Bidalika itu untuk nyenengin laki atau keriduannya laki atau kesenangannya laki. Kalau ada bini
noel laki, tapi tujuannya ridho untuk nyenengin laki. Kata bala asanatin, Allah akan tulis berbagai macam kebaikan, dan juga Allah hapus dari dirinya asra sayiatin 10 keburukan, warafa'a qadraha, dan Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Jadi kalau umpama ada bini noel laki, Ini. tujuannya nyenengin, maka di situ tercurah beberapa anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Allah akan hapus keburukannya, Allah angkat derajatnya, dan Allah berikan kebaikan-kebaikannya kepada itu seorang wanita. Faidah ida'ah. Gara-gara ditoel, bagaimana pas lakinya pengen, gara-gara tadi dia suka ngerayu atau dia dandan, fatosha, dilayanin itu lakinya, summa amilat, kemudian hamil, minhu, sabab dari lakinya, kanalah mislu adin soim koim fisabilillah, maka itu perempuan mendapat ganjaran dari Allah, pahalanya percis sama dengan orang yang lagi puasa kemudian jihad fisabilillah. Masya Allah. Siapa yang bisa punya pahala segede gunung? Oh, seorang istri Style ini. cuman gara-gara laki pengen, dia layanin, sambut dan nyambut, gayung bersambut lah bahasanya, maka itu si perempuan dapat ganjarannya segede gono. Bilangin ya, kalau bisa terus di kamar yang gedean biar dia baca. Ama artinya takut juga kata lagu, Hadisnya boleh tuh, hadisnya. bikin kaligrafinya, bacanya begitu tuh, bacaan kaligrafinya ya. Faida da'aha, apabila lakinya pengen, fa'atotsa yayanin, summa amilat, kemudian bunting, kemudian bunting, karena dia akan mendapatkan ganjaran pahalanya seperti orang sedang puasa dan juga perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Oh, itu mau udah nggak kebendung pahala itu segede apa? Tahan, Bay. Tahan. Yang kencang ntar ngomongnya. Faidah tolko, bagaimana kalau umpama terjadi tolku, atau faidah ada hal tolku, bagaimana kalau umpama terjadi kepada perempuan atolku, sakit perut gara-gara bunting. Kalau kita mah pembukaan lah, udah waktunya pembukaan 9 bulan, pembukaan 1, pembukaan 2, atau pembukaan berapa itu beranaknya. Apa yang terjadi dikala dia menahan sakitnya seorang bayi ingin keluar gara-gara hamil yang tadi, maka kanalah bikulit tolkin, setiap rasa sakit itu kamane tako rokobatan mukminatan, seakan-akan dia punya ganjaran memerdekakan hamba sahaya. Satu kali sakit, Allah kasih ganjaran merdekain hamba sahaya. Sesar. Yang disesar makanya. Bayangin sampai berapa kali dia teriak itu, merasakan sakitnya itu, nyeranya itu, nyut, Masya Allah. Bagaimana kalau umpama beranak, fa'in wada'aj, maka apabila dia beranak sampai keluar itu bayi, lam ya'lam qadra ajriha ilallah, nggak ada yang tahu ganjaran segede apa, cuma Allah yang tahu. Saking gedenya Allah rahasiain. Jadi bini kalau lagi beranak itu jangan salah, itu lagi suci banget itu. Allah sedang ganjarannya segede yang orang nggak tahu nominalnya seperti apa. Luar biasa. Itu pas dia beranak, Allah kasih ganjarannya, dan itu nggak ada yang tahu hitungan nominal ganjaran. Ilallah, kecuali Allah. Terus sampai sini belum selesai rupanya. Biasanya kalau habis beranak dia ngapain? Nyusuin. Wa kana laha bikulli musah, dan setiap sedotan susuan daripada seorang bayi yang tadi dia lahirkan minarodai waladiha ka'ajki asyri raqabah raqabin, maka Allah akan berikan ganjaran sekali sedotannya itu 10, seperti pahala 10 orang memerdekakan hamba saya. 10 hamba saya dimerdekakan. Dan itu dia berapa bulan nyusuin? 2 tahun. Di sapinya sampai 2 tahun biasanya. Bawanya
Pertanyaannya, selesaikah sampai situ pahala Allah terus berikan kepada perempuan dari mulai dia ngelayanin, sampai dia bunting, sampai dia punya anak, sampai dia susuin, pahalanya udah gak kebendung. Masih ada sekali lagi. Pas sampai 2 tahun dia nyusuin, pahalanya udah gak kehitung, itu pahalanya udah gak ketimbang-timbang sama apa juga. Pain patina atau pain patima, apabila di sapi maka dudiat Allah akan memanggil. Itu perempuan akan ada yang memanggil, cuman kan itu mah Allah nggak ada yang tahu. Apa istakna bil amala, kalau bahasa kita mah lu ini udah suci, bukan lembaran baru aja lagi, begitu bahasa. Kenapa? Qad ghafartu laka ma mado, kan aku telah ampuni dosamu dari detik ini ke belakang. Udah bersih tuh perempuan. Makanya perempuan pas lagi di sapi minta doanya. Oh, itu lagi bersih banget itu dia. Bang mau nyapi, doa. Qad ghafartu ma mado, Allah telah ampuni dosa-dosa yang telah lampau. Luar biasa. Qalat, ada hadis lagi, kata Siti Aisyah, laqad utiyan nisa khairan kasiran. Jadi Siti Aisyah kan dengan Nabi ngomongin ceritanya begitu. Perempuan ini Masya Allah luar biasa, berarti perempuan ini pahalanya yang tanpa diduga. Siti Aisyah kaget. Cuman bagaimana juga Siti Aisyah rada ini juga nih, kritik juga, bukan kritik, maksudnya penasaran. Nah kalau perempuan kayak begono, kalau laki gimana nih, begitu bahasanya. Lah kalau bininya pahalanya segono, lakinya gimana ya Rasul? Kata Siti Aisyah, laqad utiyan nisa. Kalau perempuan dikasih khairan kasiran, kebaikan dari Allah tidak ada nominalnya, begitu banyak. Famalakum ma'syarul rijal, bagaimana untuk kaum laki-laki nih? Padahaka, Nabi tertawa. Karena pertanyaannya kayaknya perwakilan dari kaum Adam ini biasanya. Harusnya dari kaum Adam, karena yang nanya Siti Aisyah, Rasulullah tersenyum. Apa jawab? Kata Rasulullah, ma min rajulin akhoda biyadi jaujatihi. Tidaklah daripada seorang suami apabila menyentuh tangan istrinya, yurawiduha, tujuannya endingnya pengen ke situ, bila kata Allah khamsah hasanah, Allah akan tulis 5 kebaikan dari Allah. Fa'in anakoha, apabila dia sampai merangkul, maka fa'islu asanatin, maka Allah akan berikan 10 kebaikan dari Allah. Fa'in qabbalaha, apabila dia mencium, fa'islina asanah, 20 kebaikan. Fa'in ataha, kalau sampai kepada endingnya, karena khairan minad dunya wa ma fiha, akan mendapat kebaikan dari Allah lebih baik daripada dunia ama harta bandanya yang ada di dunia. Ama harta karunnya, oh nggak ada apa-apanya berarti. Ya, emasnya, nikelnya, nggak ada apa-apanya dibanding laki-laki yang beginian. Boleh nggak praktek ini, pahalanya gede. Jadi memang. Udah kemarin belum ada support, sekarang udah ada support. Kemarin belum ada dorongan, sekarang udah ada dorongan. Makanya bini di rumah tuh jangan disia-siain, wasilah buat nyari pahala sama Allah. Iya, bini juga intinya makan kita saling wasilah. Bini wasilah laki pengen mendapat surga, kita juga wasilahin bini kita pengen dapat surga. Jadi sama-sama ke surga. Faida koma, kemudian apabila si lakinya tadi tersebut selesai bermain, kemudian dia melakukan liyaghtasila, bangun dan dia ingin mandi, dia mandi daripada jinabah, maka lam yajril ma, tidaklah air yang mengalir ala syai' min jasadi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, setiap air yang mengalir, apa yang Allah akan berikan kepadanya, yaitu kebaikan yang akan Allah berikan kepadanya. Apa ganjaran dari Allah? Tidak adalah air yang mengalir di sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ila mahalahu syai'ah, Allah akan hapus segala keburukannya. Jadi setiap air yang mengalir itu menjadi istighfar, ibarat dosa buat dirinya.
Ya, habis junub kita mandi, itu air mandi jadi kifarat dosa. Seakan-akan dia lagi baca istighfar sama Allah sebanyak-banyaknya istighfar. Wa annallaha ta'ala yubahi bil malaikah. Disinilah Allah membanggakan hambanya, seorang suami yang telah tadi melakukan sampai endingnya dia mandi. Apa kata Allah? Jadi kayaknya dibanggain kita sama Allah. Dipejeng sama malaikat. Malaikat ini no, lihat hamba gua. Tuh, apa kata Allah? Unduru ila abdi. Malaikat, no, tuh lihat no hamba gua. Wilalatin kurat baridatin. Di malam, kalau kata kita malam kenikmatan buat dirinya dengan istrinya. Setelah itu yaktasilu, dia bermandi minal jinabah. Ya tayakkonu ba'anni rabbah. Bi'anni rabbuh. Dan dia beriman kepadaku. Ushidukum, kalau kata ushidukum, saksikan wahai malaikat, bi'anni qad ghafartulah, aku telah ampuni dirinya. Nanti kalau habis mandi junub, doa sebanyak-banyak doa, minta duit yang banyak, minta sehat, minta umur panjang, karena Allah lagi ngampuni dosa kita. Gini geger bisa. Gitu kalau bisa mah. Apa mulai ini? Ya. Geger pengen pulang geger. Bisa kali ya, bisa ya. Wah. Iya, kita kalau kagak ngelakuin begini doa belum tentu dijabah doa kita. Kalau udah ngelakuin begini dosa kita bener-bener emang udah diampunin. Tinggal doa. Biasanya hati kalau lagi bersih doa makbul. Oh, doa setiap apa kita punya keinginan hajat tuh. Lagi mandi jinabah doa. Yang punya hajat, yang punya niat yang baik-baik. Oh, kenapa? Allah telah sedang mengampuni dosa kita. Dan suami Rauh Sa'alabi ini Sa'alabi ini di Sa'alabi. Jadi kesimpulannya harus kita melakukan kemarin nasihat-nasihat, yaitu sebelum melakukan mulai ibadah. Pertama niat yang baik, niat yang benar. Kemudian jangan lupa mulai. Sebab kenapa disuruh mulai? Tadi pahalanya kita udah dengar, pegang tangan, ya. Kemudian ngerangkul atau menyikap, kemudian mencium. Masya Allah, itu pahalanya udah nggak kebendung. Belum sampai kepada endingnya. Setelah endingnya nggak sampai situ, terus akan mengalir terus kebaikan Allah sampai ampunan Allah berikan kepada hamba-hambaku sepasang suami istri yang sedang melakukan ibadah tersebut. Wow. Ya asal sanggup aja, semalam 3 kali mah asal sanggup. Itu juga kalau nggak sanggup jangan maksain, takutnya ntar lempar kagak bangun seminggu. Good. Ya, jadi mungkin ini sedikit aja, karena mungkin yang ngajinya juga sedikit. Takutnya kalau kita habisin yang lain nggak kedengeran, yang lain belum kedengeran. Nah ini biasa, mudah-mudahan sih ntar pada kedengeran, jadi besok pada ngaji dah. Ya bagaimana juga ini ibadah, tapi bagaimana juga ini ibadah perlu kita umat muslim, artinya ada syariat yang perlu kita jalani dalam hal apapun. Jadi hidup kita ini bukan gimana kita, tapi gimana aturan syariat. Mau ngapa-ngapain bagaimana aturan syariat, karena itu yang terbaik buat diri kita. Ya dalam hal apapun. Jadi sini intinya kita secara umumnya dengan hal ini kita dengar, bukan hanya hal ini secara khusus, sama secara kias untuk umumnya, yaitu apapun hal yang kita lakukan, usahakan bagaimana Islam yang ngatur, bagaimana syariat yang mengatur untuk hidup kita. Makan, minum, tidur semuanya kalau bisa jangan gimana gua enaknya, tapi gimana syariat. Sekemampuan kita untuk melakukan hal apapun mengikuti aturan-aturan yang diajarkan Nabi, hadis, Al-Quran, dan para salafus saleh kita. Ya, makanya ulama kenapa jadi mereka orang-orang mulia? Karena mereka paling kuat gigit sunnah Nabi. Menggigit sunnah, artinya menggigit itu artinya dia nggak mau lepas hidupnya dari mulai dia bangun sampai tidur lagi, nggak mau lepas daripada sunnah Nabi. Benar-benar gerahamnya gigitan itu keras, kalau gigitan sunnah Nabi itu keras, karena dia nggak mau lepas. Banyak sahabat yang seperti kayak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu kalau Nabi senyum dia. Kalau itu tak sebab melihat Nabi
nyender ya jadi nyender. Jadi dia mah nggak mau hidupnya itu terlepas dari hal Nabi. Bahasa begitu. Nabi selonjoran dia jadi selonjoran. Ngeliat Nabi lagi ngapain nih, lagi tertawa, ya dia ketawa. Padahal kalau tanya nggak tahu dia sebab ketawanya. Cuma pengen ikutin Nabi aja. Sampai-sampai Sayyidina Umar pernah ngomong, Rasulullah senang tertawa, dia tertawa juga. Kata Bakar, kata Sayyidina Umar disindir, udah lu gak jangan ketawa, gue tahu lu ketawa ngikutin Nabi, nggak ada alasan lu ketawa. Begitu. Jadi bahasa kita seperti itu, ya semuanya, ucapan kita, kelakuan kita, hal kita semualah ke aktivitas kita. Kalau bisa jangan jauh daripada sunnah Nabi. Mungkin kalau lu nggak ada naik motor tapi ada naik onta, ya ikutin cara naik ontanya Nabi. Artinya apa yang harus dibaca, apa yang harus diingat dalam berkendara, seperti itu. Ya intinya semua kalau bisa kita kias hidup kita, mencontek apa yang Rasulullah lakuin agar kita menjadi orang mulia. Karena orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang benar-benar berpegang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Memang sunnah Nabi ini memang panas kalau dipegang, kalau kita kerjain. Berat cobaannya, pahit dikerjainnya. Tapi memang begitu tantangan orang Muslim. Semakin erat dia memegang sunnah Nabi, semakin melepuh ini tangan. Seakan-akan sedang memegang bara yang memanas. Dilepas salah, dipegang salah. Tapi itulah cobaan. Tapi itulah konsekuensi kita sebagai orang yang Muslim memang harus seperti itu. Gak boleh lepas daripada sunnah Nabi. Walaupun gak 100% nih kita ngikutin sunnah Nabi, nggak bisa lah bahasanya, nggak kayak para salafun soleh. Paling kagak kita 50%, 20% cakep banget hidup kita nih. 40% kita ngikutin Nabi udah cakep banget. Ya, udah cakep banget. Nah inilah hidup kita sebagai muslim seperti ini. Dalam hal ini pun, ikuti secara Nabi. Ya karena yakinlah semuanya itu kebaikan dan sebuah kemuliaan. Bagaimana nggak mulia kalau kita ngelakuin sebaliknya, nggak bakal mulia. Karena makhluk Allah pun kalau ngelakuin hal ini nggak ada yang seperti ini, nggak ada pakai aturan main. Ayam, kambing, kalau lagi mau ya udah aja mah, tengah jalan juga jembat aja, ya kan? Jadi kita jangan sampai seperti itu. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annaka tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli awbah wastur lana awrati wa fadlan wa judan manna
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عند الأنبياء وآله وصحبه إداد الدرس الصبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء والله أعلم بالصواب والحمد لله رب Baiklah para jemaah, pengajian kita sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya? Paham? Baiklah, yang mau pulang-pulang. Kita sudahi pengajian kita dengan membaca hamdat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.